terlebih dahulu saya klarifikasi, mosi perdebatan ini tidak didefinisikan dari tim pemerintah. Nah, saya ingin mendefinisikan dulu mosi perdebatan hari ini. Glorifikasi itu sendiri adalah bentuk menganggap sesuatu istimewa dari hal yang lainnya. Dan sifat mudah bergaul adalah kemampuan seorang individu dalam berkomunikasi atau bermasyarakat. Nah, dan karakter yang dianggap ideal sendiri maksudnya di sini adalah kemampuan atau sifat seseorang yang dianggap yang harus dimiliki setiap individu. Nah, sebelum masuk ke argumentasi saya, maka saya akan menyangga argumentasi dari tim pemerintah, di mana mereka sepertinya melakukan kesalahan berpikir. Saya sangat menyayangkan kesalahan berpikir dari tim pemerintah, di mana argumentasi mereka mengatakan akan memberikan dampak buruk bagi individu ketika seseorang mengglorifikasi mudah bergaul sebagai kehidupan yang ideal bagi seorang individu. Nah, argumentasi yang pertama, mereka mengatakan akan terjadi overstimulasi bagi seseorang yang introvert. Lalu yang kedua, nepotisme berakar dari glorifikasi yang mudah bergaul. Dan yang ketiga, mereka mengatakan argumentasi mereka terlalu individualis dan generalis. Nah, seperti overstimulasi bagi seorang yang introvert, di mana jika kita definisikan kembali, overstimulasi bagi seorang introvert sendiri bukan terbentuk hanya karena mudah bergaul itu sendiri. Karena introvert sendiri adalah bentuk keegoisan dari seorang individu, padahal dunia ini sangat luas, di mana padahal fokus musik kita adalah bagaimana berinteraksi dan mudah bergaul dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi jika kita katakan glorifikasi akan menciptakan overstimulasi bagi introvert itu sendiri, maka ini akan menciptakan keegoisme bagi seorang individu. Dan juga hal ini akan tetap terjadi walaupun glorifikasi itu tidak terjadi di dalam dunia mereka. Karena pada akhirnya sikap mereka tetap introvert, di mana mereka tidak dapat menerima komunikasi dengan baik karena mereka merasa energinya kurang dan akan merasakan dampak buruk dari berkomunikasi terhadap orang lain. Jadi ini adalah bentuk keegoisan dari dunia itu sendiri. Jadi dunia ideal yang mereka katakan tidak terbukti, tidak akan terjadi dalam dunia mereka sendiri. Dan yang kedua, nepotisme berakal dari glorifikasi sifat mudah bergaul. Nah, ini terlalu menyimpulkan sesuatu, di mana mereka mengatakan nepotisme berakal dari sifat mudah bergaul. Padahal di dalam dunia mereka sendiri, jika kita compare, maka nepotisme akan tetap terjadi dalam dunia mereka, di mana tidak terjadi glorifikasi mudah bergaul. Karena nepotisme sendiri bersifat sistemik, karena ini adalah perilaku egoisme dari seorang individu, bukan karena kemampuan, bukan standarisasi atau glorifikasi mudah bergaul. Jadi mereka secara tidak langsung juga mengatakan bahwasanya dalam dunia mereka dampak negatif tersebut akan tetap terjadi. Dan juga argumentasi mereka itu hanya sekedar bersifat diagnostik semata, karena mereka tidak dapat membuktikan bahwasanya jika hal tidak terjadi glorifikasi mudah bergaul, maka dampak negatif tersebut akan tidak terjadi. Padahal dalam dunia mereka sendiri hal tersebut akan juga sering terjadi. Dan juga argumentasi mereka terlalu individualis dan generalis, di mana mereka mengatakan introvert, di mana mereka mengatakan akan berdampak buruk bagi seorang individu, sangat disayangkan karena kemampuan berinteraksi mudah bergaul dan diglorifikasikan dan menjadi ideal bagi seorang individu, maka ini akan memberikan dampak positif bagi seorang masyarakat. Nah, karena mereka terlalu menyempitkan dunia ini dengan kata introvert. Padahal dunia ini sangat luas dalam dunia komunikasi dalam bermasyarakat. Kita harusnya mementingkan kepentingan bersama dalam berkomunikasi dan tidak terlalu berfokus terhadap kata introvert. Karena jika dikatakan introvert itu sendiri katanya akan kehabisan energi karena sering mengalami overstimulasi, maka pada akhirnya kan mereka masih memiliki kesempatan atau waktu sendiri untuk mengisi energi mereka sendiri. Jadi mereka mengatakan akan terjadinya overstimulasi terbantahkan dari dunia mereka sendiri. Nah, argumentasi saya yang pertama, glorifikasi sifat mudah bergaul sebagai karakter yang dianggap ideal adalah bentuk interaksi yang positif bagi seorang individu. Alasannya, sebab dengan karakter yang mudah bergaul akan memberikan lingkungan masyarakat yang harmonis, sehingga dengan lingkungan masyarakat yang harmonis ini, masyarakat akan saling membentuk jaringan sosial. Nah, di mana ketika masyarakat sudah membentuk jaringan sosial, maka ini akan menciptakan individu-individu yang lebih peka dan humanis terhadap masyarakat atau sosial di sekitarnya. Nah, buktinya seperti apa? Masyarakat yang mudah bergaul. Contoh, dalam suatu masyarakat yang mudah bergaul, maka mereka akan lebih terbuka, mereka akan lebih empati, mereka akan lebih memahami seorang individu. Contohnya seperti ketika mereka bertemu dengan orang baru, maka mereka akan memahami bahwasanya aku perlu bergaul dengan orang ini karena mereka juga adalah seorang yang berada di lingkungan sekitarku. Mereka tidak membatasi diri mereka dengan kata introvert, jadi mereka akan lebih mudah berkomunikasi. Dengan kemampuan komunikasi mereka yang mudah bergaul, maka penyampaian informasi dan kepekaan mereka akan tumbuh. Jadi mereka akan menciptakan
jejaring sosial. Nah, di mana dengan jejaring sosial ini mereka akan saling terhubung, akan menciptakan kepekaan terhadap individu yang lainnya, sehingga dengan menciptakan jejaring sosial karena terbentuknya masyarakat yang harmonis, maka ini akan menciptakan opportunity bagi seorang individu. Karena dengan mereka memiliki jejaring sosial, maka mereka dapat menciptakan kesempatan bagi diri mereka sendiri. Contohnya, siapa tahu orang yang mereka ajak komunikasi itu karena mereka mudah bergaul, ternyata seorang bos besar, sehingga mereka diperkerjakan oleh orang tersebut. Nah, kemudian dalam contoh lain, ketika seorang terbentuk dunia tidak distandarisasi oleh glorifikasi mudah bergaul, maka contohnya seorang introvert mengatakan bahwasanya dia ingin berkomunikasi terhadap orang lain, tapi selalu di kepala mereka mengatakan, aduh, aku kan introvert, aku kan tidak mau mengikuti standarisasi glorifikasi itu sendiri. Nah, di mana ketika mereka saling tertutup, mereka tidak mudah berkomunikasi dan menciptakan keegoisan dari suatu individu, maka lingkungan masyarakat harmonis akan terhambat. Nah, jadi dari hal tersebut sendirilah ini menunjukkan bahwasanya dampak positif dalam berinteraksi sosial sendiri itu akan terbentuk oleh kemampuan mudah bergaul. Nah, dan contoh lain lagi seperti siswa yang mendapatkan opportunity karena menciptakan link dan mudah bergaul dari masyarakat. Contohnya mereka menggunakan sosial media, mereka menyapa-nyapa orang-orang yang ada di sosial media, dan sehingga mereka mendapatkan opportunity baru seperti apa, mendapatkan suatu beasiswa, mendapatkan hadiah perlombaan, seperti mereka membranding diri mereka, dan mereka juga melakukan komunikasi dan sering berkomunikasi dengan orang lain tanpa mengindikasikan diri mereka sebagai introvert dan tidak menutup diri mereka, karena seseorang yang cenderung tidak mengatakan kemampuan individu mudah bergaul itu adalah sesuatu yang ideal, maka hal tersebut sangat tepat, karena dengan hal ini akan menciptakan masyarakat yang humanis. Nah, sehingga dari hal tersebutlah saya sebagai tim oposisi sangat menyanggap dari penyesalan dari tim pemerintah sendiri. Mereka juga menjelaskan dari argumentasi mereka akan menciptakan dampak negatif karena standarisasi mudah bergaul ini, padahal di dalam dunia mereka sendiri juga akan terjadi. Jadi mereka juga tidak dapat membuktikan dampak negatif dari mudah bergaul tersebut akan hilang karena tidak terjadinya glorifikasi mudah bergaul. Kami bangga menjadi tim oposisi.